Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sairit tabi'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udzu bika min haula'il arba'. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga terus disampaikan untuk Nabi panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah setiap Ahad antara azan dan iqamah kita akan membacakan Kitabus Siyam, hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan puasa yang kita baca dari kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kitab Bulughul Maram beliau susun sesuai dengan urutan bab fikih. Ada kitabut thaharah, ada kitabus shalah, ada kitabuz zakah, dan juga ada kitabus siyam. Nah, yang akan kita ambil karena tidak sampai 1 bulan lagi insyaallah ta'ala kita akan, atau kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita baca hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan puasa. Puasa dalam bahasa Arab dia adalah as-siyam. Maka beliau di sini menyebut kitabus siyam. As-siyam dia adalah masdar dari sawma yasumu, sauman wasiyaman. Jadi masdarnya boleh saum, boleh siyam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Dan as-siyam atau puasa ini secara bahasa maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan dari apapun yang ditahan oleh seseorang, maka berarti dia sedang berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Maryam ketika dia takut bertemu dengan manusia, dengan orang lain setelah melahirkan Isa bin Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mewahyukan, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Kalau seandainya engkau bertemu dengan salah seorang dari manusia, maka ucapkanlah atau maka isyaratkanlah, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Namun apakah makna puasa itu sama dengan puasa yang kita lakukan saat ini? Tidak. Saum di situ maknanya adalah falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Artinya dia menahan lidahnya
untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Namun secara istilah syariat di dalam agama Islam yang dimaksud dengan siyam atau puasa itu dia adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil mufattirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams. Puasa itu dia adalah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan dari semua pembatal-pembatal puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ini definisi puasa. Mesti terkandung 4 unsur ini. Harus ada niat ibadah. Kalau seandainya tidak ada niat dalam rangka beribadah, seseorang yang dia tidak makan, tidak minum, tidak berjima di siang hari Ramadan dan tidak melakukan pembatal-pembatal lain, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun tujuannya bukan untuk beribadah. Umpamanya tujuannya untuk diet, biar kelihatan lebih cantik, lebih ramping, biar badannya tidak terlalu gemuk, agar sehat. Tidak ada niat ta'abbudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak disebut dengan puasa. Atau seseorang yang dia mulai menahan dari terbit matahari, tidak dari terbit fajar shadiq, maka ini juga tidak disebut dengan puasa. Dan puasa Allah wajibkan kepada kita kaum muslimin di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Maka baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Di tahun kedua Hijriah, di tahun ketiga, di tahun keempat, di tahun kelima, di tahun keenam, di tahun ketujuh, di tahun ke-8, di tahun ke-9, dan di tahun ke-10. 9 kali. Dan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Kira-kira 6 bulan sebelum Ramadan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban puasa dia adalah kewajiban yang tinggi di dalam agama kita. Karena dia termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Di antaranya adalah siyam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang pertama yang dibawakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan itu dengan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Ada larangan dari Nabi untuk mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang dia terbiasa puasa sunnat dan puasa sunnatnya itu bertepatan dengan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, falyasumhu, maka dia boleh berpuasa pada hari itu. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Dan dari hadis yang mulia ini kaum muslimin rahimakumullah, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa
mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jangan disambung antara puasa di bulan Sya'ban dengan puasa Ramadan. Atau karena ragu-ragu ini sudah Ramadan atau belum. Maka baginda Nabi kita, jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Nah, bulan sebelum Ramadan adalah bulan Sya'ban. Berarti 3 hari sebelum Ramadan. 27 Sya'ban, 26 Sya'ban, 25 Sya'ban, maka ini diperbolehkan. Adapun hadis yang berbunyi izan tasafa Sya'ban fala tasumu, apabila bulan Sya'ban telah memasuki pertengahannya, maka kalian jangan berpuasa lagi. Maka hadisnya ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang bertentangan dengan hadis sahih ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Bahkan Nabi kita SAW paling banyak puasa sunnatnya itu di bulan Sya'ban. Ibunda Aisyah mengatakan kana Rasulullah SAW yasumu Sya'bana kullah illa qalila. Nabi kita SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban semuanya, kecuali sedikit yang tidak. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya tidak pernah Nabi kita SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Dan tidak ada puasa beliau yang paling banyak dibandingkan dengan puasa di bulan Sya'ban. Maksudnya puasa-puasa sunnatnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, boleh kita berpuasa di bulan Sya'ban, di pertengahan awal, begitu juga di pertengahan akhir. Namun Nabi kita melarang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. 30 Sya'ban, 29 Sya'ban, atau kalau seandainya Sya'ban hanya 29, kita dilarang 28 dan 29 Sya'ban. Lalu Nabi berikan pengecualian, illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa melaksanakan puasa sunat. Umpamanya dia terbiasa melaksanakan puasa Senin. Setiap Senin dia berpuasa. Atau puasa di hari Kamis. Dia terbiasa puasa Senin, puasa Kamis. Ternyata hari Senin atau hari Kamis itu bertepatan dengan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Falyasumhu, maka dia boleh berpuasa di hari itu. Atau dia terbiasa melaksanakan puasa Nabi Daud, puasa selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya puasa lagi, besoknya tidak. Maka ini otomatis akan bertepatan dengan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maka boleh dia untuk berpuasa di hari itu. Atau seseorang yang masih memiliki hutang Ramadan dan belum sempat dia qada dan waktunya sudah sempit, tinggal 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dia boleh untuk membayarkannya di hari itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini khusus bagi orang-orang tertentu. Tapi kalau seseorang yang dia tidak memiliki hutang puasa Ramadan di tahun sebelum, dia juga tidak terbiasa melaksanakan puasa Senin atau Kamis, dan dia juga tidak terbiasa melaksanakan puasa Nabi Daud, lalu dia berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dia kena larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian dahului Ramadan itu dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Dikecualikan seseorang yang dia terbiasa melaksanakan puasa sunat dan puasanya itu bertepatan, atau puasa sunatnya itu bertepatan dengan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, maka hal itu dibolehkan. Hadis yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan,
Man shoma al-yawma alladhi yusakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, itu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq, wa wasalahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga oleh Ibnu Hibban. Nah, Ammar bin Yasir mengatakan siapa yang berpuasa di hari yang diragui. Apa yang dimaksud dengan hari yang diragukan? Diragukan apakah hari itu sudah 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Diragukan, Pak. Karena cara menetapkan hilal dia adalah dengan menetapkan awal bulan adalah dengan ru'yatul hilal atau dengan menggenapkan bilangan bulan menjadi 30. Nabi kita bersabda sumu li ru'yatihi, atau iza ra'aitumuhu fasumu wa iza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal Ramadan maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal Syawal maka beridul fitrilah. Ke kaum muslimin rahimakumullah, kalau seandainya bulan Qamariyah itu kalau tidak 29 maka dia 30 hari. Tidak ada yang kurang dari 29, tidak ada yang lebih dari 30. Maka di hari yang ke-29, berarti malamnya bisa malam 30 Sya'ban, bisa malam 1 Ramadan, disunnahkan untuk ru'yatul hilal. Kalau seandainya kelihatan hilal, maka berarti malam ini kita tarawih, sudah masuk 1 Ramadan, besoknya berpuasa. Kalau seandainya belum kelihatan hilal, maka berarti kita masih berada di 30 Sya'ban. Namun kalau seandainya terjadi mendung, susah untuk ru'yatul hilal, maka itulah yang disebut dengan hari yang diragukan. Apakah besoknya itu 1 Ramadan atau tidak, diragukan karena mendung. Dan Ammar bin Yasir mengatakan, man shoma al-yawma alladhi yusakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, apakah dia sudah 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau seandainya terjadi mendung di tanggal 29 Sya'ban, di malam ke-30 atau 1 Ramadannya, tidak ada kelihatan hilal karena mendung, maka sunnahnya adalah kita sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 dan tidak berpuasa di keesokan harinya. Karena itu yang diajarkan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nah, hal ini berhubungan dengan hadis yang ketiga, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian telah melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian telah melihatnya, maka beridul fitrilah. Maksudnya hilal Syawal. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Namun kalau seandainya terjadi mendung, maka faqdurulah, artinya maka hitunglah jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena di dalam riwayat yang lain baginda Nabi kita menyebutkan, fa akmilul iddata Sya'bana 30. Maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Maka dari hadis yang mulia ini baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat puasa kita dengan ru'yatul hilal. Iza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Jadi
berpuasa atau tidaknya seseorang adalah dengan ru'yatul hilal. Apabila diumumkan, umpamanya di Dumai atau di salah satu pulau-pulau di Indonesia disebutkan, atau yang satu matlak hilalnya dengan kita disebutkan bahwasanya hilal muncul, kemudian diumumkan sidang isbat oleh pemerintah kita bahwasanya di salah satu tempat dari tempat-tempat untuk melihat matlaknya hilal kelihatan, maka barulah kita berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ini, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah. Begitu juga kita beridul fitri, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal Syawal maka beridul fitrilah. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30, dan apabila terjadi mendung maka sempurnakan bilangan bulan menjadi 30. Muttafaqun alaih, hadisnya juga dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadis-hadis yang berhubungan dengan awal Ramadan. Adapun hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum puasa Ramadan itu insyaallah akan kita baca di pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.